Yang terakhir, pertanyaan nomor 4, jelaskan sekurang-kurangnya 3 metode screening secara in vitro yang paling banyak berkontribusi dalam penemuan obat anti malaria. Yang pertama, pengujian untuk gametosit. Gametosit P. falciparum mengalami 5 tahap morfologis yang tidak dapat dibedakan dalam eritrosit selama periode antara 8 dan 12 hari, dan kemudian mereka bertahan dalam darah tepi selama beberapa minggu. Tahap gametosit merupakan tahap yang terkait dengan transmisi druggable dari Plasmodium, dan oleh karena itu ada begitu banyak metode in vitro yang telah dipelajari dan diterbitkan untuk menilai aktivitas gametosida dari suatu senyawa. Sebagian besar pengujian ini didasarkan pada pengukuran aktivitas metabolisme yang secara langsung berkorelasi dengan intensitas pewarna fluoresensi yang dipancarkan dari garis parasit transgenik yang mengekspresikan semacam gen reporter dengan menggunakan alamar blue, yang merupakan suatu indikator oksidoreduksi, dan deteksi ATP yang dimediasi bioluminesensi dan juga aktivitas VLDH. Kemudian, pada tahun 2013, Tanaka dan kawan-kawan memodifikasi dan memvalidasi uji indikator alamar blue yang cocok untuk HTS, dan untuk menilai viabilitas gametosit juga ditambahkan ke konsep ini. Yang kedua, perhitungan skizon berdasarkan mikroskopik sederhana. Setelah serangkaian modifikasi dalam uji varian 48 jam, Wickman et al. Pada tahun 1978 mengembangkan uji mikro, di mana setelah pembuatan akusan darah tebal dari masing-masing sumur atau well, jumlah total skizon di setiap sumur dihitung terhadap 500 leukosit. Selanjutnya, aktivitas in vitro ditunjukkan sebagai persentase dari total skizon yang dihitung pada setiap konsentrasi obat yang sehubungan dengan total skizon yang dihitung dalam kontrol bebas obat. Sampel darah kapiler finger prick cukup untuk melakukan tes ini. Setelah itu, teknik tersebut kemudian diadopsi untuk merancang mikrotest di bawah sponsor dari WHO oleh Wernsdorfer dan Kuznetsov pada tahun 1980, lalu Wernsdorfer dan Payne pada tahun 1988. Pada dasarnya, tes makro dan tes mikro adalah dua sistem pengujian WHO yang sebelumnya dirancang untuk digunakan sebagai alat laboratorium yang membantu dalam surveillance dan deskripsi tentang epidemiologi malaria yang resistan terhadap obat sebagai bagian dari program pemantauan global. Sistem uji ini digunakan untuk mengikuti pola evolusi parasit resistensi obat, dan juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat dasar sensitivitas obat malaria. Atas dasar dua protokol di atas, Mark I, Mark II, dan Mark III dikembangkan antara tahun 1981 dan 2000 yang dikenal dengan WHO Standar In Vitro Microtest Kit. Yang terakhir yaitu pengujian yang didasarkan radioisotope. Selama kultur parasit malaria, trombosit dan eritrosit yang tidak terinfeksi di dalam kultur tidak mensintesis RNA, DNA, protein atau membrannya. Leukosit juga tidak dapat berkembang biak dan karenanya hancur dalam jangka waktu tertentu. Maka hanya parasit malaria yang aktif membelah sel. Oleh karena itu, penambahan zat radioaktif ke dalam media kultur memungkinkan parasit untuk menggabungkan prekursor radioaktif itu sendiri, yang tampaknya merupakan uji pengukuran tidak langsung yang sensitif untuk aktivitas metabolisme parasit. Hal lain yang menguntungkan adalah kemampuan Plasmodium sp yang menggunakan purin eksogen karena mereka tidak dapat mensintesis purin de novo. Di antara radioisotop, hipoksantin adalah radioisotop yang paling disukai untuk uji sensitivitas obat in vitro anti-malaria, karena juga merupakan basa purin utama yang dibutuhkan oleh P. falciparum. Selama pengujian ini, dalam kondisi normal, penggabungan hipoksantin berhubungan langsung dengan jumlah eritrosit yang terinfeksi P. falciparum, dan parasitemia awal yang diperlukan untuk pengujian ini adalah antara 0,1 dan 1,0% pada 1,5% hematokrit selama 42 jam inkubasi. Terima kasih.